Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Shalom semua. Selamat datang di ibadah online GBI Marina Plaza Manado. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya sungguh percaya kita semua pasti berada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Kita harus tetap semangat. Ikuti protokol kesehatan yang ada, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kita beraktivitas. Di ibadah kita kali ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari pastikan kita sudah menyediakan roti dan anggur perjamuan. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap orang yang berdoa dan mencari wajahnya, Dia akan menjawab semua doa-doa kita. Mari kita siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kalau kami bisa memasuki di bulan November yang baru ini, semuanya ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil gembalanya. Pakai terus hamba-hamba-Mu ini untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami memberkati Gembala Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk, ketiga wakil gembala dan seluruh pengerja Marina Plaza. Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu di dalam mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawab agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saat ini pula kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa Indonesia. Kami terus memperkatakan, damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia. Indonesia dibebaskan dari virus COVID-19 dan krisis ekonomi global. Biarlah Engkau pulihkan keadaan kami. Kau selamatkan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Curahkan roh hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Engkau atas mereka. Di dalam mereka melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya, agar dapat melaksanakan segala sesuatunya hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami akan beribadah, Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online kami. Biarlah kami semua dapat membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Dan kami minta Tuhan, biarlah kami semua dapat memberikan yang terbaik. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi dan melawat kami semua dimanapun kami berada. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang mempunyai masalah diberikan jalan keluar. Biarlah mujizat, pemulihan, dan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit.
Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berperkara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam Perjanjian Baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu.
tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kami. Engkau menghiasi kami dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Tuhan angkat beban kami. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Yang percaya bersama katakan haleluya. Mari bersama-sama. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta dari generasi ke generasi. Haleluya. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, segala bebanku. Yang percaya nyatakan dengan iman. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Yang percaya Dia baik. Tuhan Yesus sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Kami nyatakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Angkat jempol sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Ini pujian
Ini mazmur kami pagi ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala. Ini pujian kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Pujian mazmur kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Panggil dia. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu,
Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku, hati kami bersuka karena Engkau, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Jiwa kami bersuka karena Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia, naikkan mazmur pujian. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak terima yang terbaik dari hidup kami. Kau yang layak disembah. Biarlah manis kau dengar pujian kami pagi ini. Biarlah manis kau dengar mazmur kami. Haleluya, haleluya. Mazmur kami hanya Engkau, pokok pujian kami hanya Engkau. Haleluya. Allah segalanya bagi setiap kami. Kami bersuka karena Tuhan. Ini pujian kami, ini mazmur kami, pengagungan kami hanya kepada Engkau. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak diagungkan, nama Yesus. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan, dan kami bersuka karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bernyanyi bersorak, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat kedua tangan bersama, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, haleluya. Kami bersuka, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Iman kami, tiada janji seperti yang ada padamu. Yang percaya, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh tiada janji seperti yang ada pada Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berseru panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari saudara yang di rumah-rumah, mari sembah Tuhan. Yara lama sendiri mo yara ramutu syando. Hikara lama yara lamutu syande. Haleluya.
Iara lama si kana yara mutu shanda. Iara lama so. Hikana rama yara mutu shandi. Hikana rama so. Iara lama se. Hira lama si kana yara mutu shando. Hikarala yarala moto shandi. Hikana ramaso. Haleluya. Yarala mase. Hikarala maso na yaramoto shandi. Haleluya. Inarala mase. Yarala maso narabo. Hikarala yarala moto shando. Hikana ramaso. Haleluya. Yarala masendere mo yaramoto shanda. Haleluya. Hinana ramaso. Kami semua kangen padamu Tuhan Yesus. Jamah setiap anak-anakmu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi kami semua Bapa. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Hiburkan yang susah. Berikan Tuhan jalan keluar bagi mereka yang putus asa. Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom seluruh keluarga besar GBI Marina Plaza, Kairagi Paniki, Manado. Kita sudah lama gak ketemu, saudara, tapi tetap kuat. Saya juga kangen mau ke Manado cepat-cepat makan ikan, ya. Saudara, masih terus baca Alkitab, jangan kasih kendor. 10 pasal sehari, tetap on fire, tetap nyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan menjamah setiap saudara semua di rumah-rumah pada hari ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, semua orang hari-hari ini sedang mengalami satu perjalanan hidup yang belum pernah dialami sebelumnya. Betul saudara ya? Tapi ada sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara semua dan Dia yang pegang kendali dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita harus tetap percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus percaya Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Baik dalam keadaan yang enak atau tidak enak. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan kita jalan keluar sesuai dengan rencananya. Amin saudaraku. Hal yang kedua, saudara dan saya, kita harus bangkit. Bangkit daripada keadaan kita. Dan mengikuti Tuhan dalam menjalani kehidupan yang ada sekarang. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini saya ingin kita semua merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Mengenai bangsa Israel yang mengalami perubahan yang sangat baik dalam kehidupannya. Saudara, dari tekanan-tekanan mereka dimerdekakan. Dari sakit disembuhkan. Saudara, yang lemah jadi kuat, yang putus asa ada pengharapan yang baru. Itu juga yang akan kita alami semua. Amin. Nah saudara, apakah kita bisa mengalami perubahan yang sangat baik dalam kehidupan ini? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan yang lakukan bagi setiap saudara dan saya, tapi bagian kita harus meresponi dan menantikan dengan sabar dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim yang ke-6, ayat 1 dan 2 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Nah saudara, selama 7 tahun orang Midian menguasai orang Israel, bangsa Israel. Dan mereka membuat tempat perlindungan atau mereka mulai menyembunyikan diri karena mereka takut kepada orang-orang Midian. Saudara, itu di pasal yang ke-6. Saya ingin ajak saudara membaca pasal yang ke-8. Hakim-Hakim 8 ayat 28.
Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Saudara, di pasal 8 ini dikatakan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Sebelumnya orang-orang Israel itu dikuasai oleh orang-orang Midian selama 7 tahun, tapi di pasal ini dikatakan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Saudara, negeri ini mengalami kebebasan. Negeri ini yang tadinya sakit disembuhkan. Yang tadinya mengalami kesulitan jadi dimerdekakan. Tekanan jadi dimerdekakan. Saudara, dikatakan amanlah negeri itu pada selama 40 tahun pada zaman Gideon. Nah, saudara, ternyata ada seorang yang disebut di sini namanya Gideon. Orang ini yang membawa perubahan bagi bangsa Israel. Nah, mari kita renungkan. Siapa Gideon? Dan bagaimana keadaan Gideon sebelum 40 tahun negeri itu aman. Nah, saudara, Hakim-Hakim 6, pasal 11, saya akan bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, sampai situ dulu, nanti saya akan sambung lagi yang berikutnya. Soalnya ini yang pertama, siapa Gideon? Gideon ternyata bukan jagoan, saudara, bukan seorang pahlawan yang berani sebelumnya. Saudara, apa yang membuat dia berani mengalami satu perubahan? Karena dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, Gideon bersembunyi. Kalau hari-hari ini kita sering dengar kata bersembunyi barang sesaat. Atau dengan kata lain, kita harus mengisolasi diri hari-hari ini. Saudara, Gideon juga sama, dia bersembunyi. Tapi dalam persembunyian itu Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Gideon. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Gideon dikatakan melalui malaikatnya? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi apa jawaban Gideon? Gideon bilang gini, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh nenek moyang kami kepada kami? Saudara, bukankah kita juga suka ngalami seperti itu, saudara? Gideon menjawab, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kita juga sering mengalami seperti itu. Bertanya seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya mengalami seperti ini? Kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa Tuhan saya punya persoalan ini dan tidak beres-beres? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa masa depan saya kok rasanya gelap? Kenapa pekerjaan saya Tuhan tidak berkati? Mengapa Tuhan tidak sembuhkan? Saudara, ini kita bilang ini, mana yang katanya Tuhan itu luar biasa? Yang sering kita dengar khotbah-khotbah di hari Minggu. Mana? Saudara, lalu apa lagi yang terjadi, saudara? Lalu, saudara, kali ini bukannya malaikat, tapi Tuhan sendiri datang pada Gideon. Dikatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil dari suku Manasye, dan aku pun masih muda. Saudara, begitu Tuhan sendiri yang datang, Gideon bukannya langsung bilang, siap Tuhan. Malah dia bilang, Tuhan kan tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini masih muda, gak ngerti apa-apa, gak punya pengalaman. Tuhan, Engkau kan tahu latar belakang saya. Mungkin kita sebut orang berdosa, apapun lah, saudara. Membuat kita lemah.
kita jadi orang yang takut. Tapi Tuhan berfirman, tetapi akulah yang menyertai engkau. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus selalu menyertai setiap saudara semua di rumah-rumah. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, apapun keadaan yang kau sedang hadapi hari ini. Dia adalah Allah yang punya inisiatif untuk menolong kita semua. Saudara, tiba-tiba perubahan terjadi atas Gideon. Apa yang Gideon alami di tempat persembunyiannya, saudara? Waktu dia mengisolasi diri, dia ketemu dengan Tuhan dan dia dengar firman Tuhan. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, Gideon bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat tentang dia. Gideon melihat dirinya, melihat tujuan Tuhan menciptakan Gideon. Waktu saudara dan saya ketemu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara dan saya akan tahu bahwa Tuhan punya tujuan menciptakan saudara di muka bumi ini. Saudara tidak diciptakan untuk kalah, tidak diciptakan untuk gagal, tidak diciptakan untuk mengalami kekalahan atau apapun. Tetapi saudara diciptakan untuk mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai saudara semua. Dia akan berikan kita jalan keluar waktu kita mengalami pencobaan. Dia akan berikan jalan yang baru waktu semua jalan menjadi tertutup. Dia akan bukakan pintu yang baru kalau pintu-pintu yang engkau hadapi sedang tertutup. Dia adalah Allah yang membuat jalan yang baru untuk setiap kita semua. Saudara, waktu Gideon ketemu dengan Tuhan, dia dengar firman Tuhan, keadaannya berubah. Dia tahu bahwa dia diciptakan, dia dilahirkan pada zamannya adalah untuk membebaskan bangsanya Israel. Tentu saja bukan dengan kekuatannya, dengan kekuatan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita renungkan hari ini. Apapun keadaanmu, dengar baik-baik. Saudara dilahirkan di muka bumi ini dengan tujuan daripada Tuhan. Saudara diciptakan bukan untuk kalah, gagal, atau apapun, tapi saudara diciptakan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan Yesus menyertai setiap saudara dan saya. Yang percaya sampai sini katakan amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saudara, jika hari-hari ini kita ada dalam tempat persembunyian kita karena keadaan kita sulit untuk keluar, saudara ya, lakukanlah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Jangan tidak ngapa-ngapain waktu kita sedang mengisolasi diri ini. Saudara berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh sampai kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, dia pasti akan memberikan dirinya ditemui oleh setiap orang yang mencari dia. Seperti Gideon, dia ketemu, dia dengar suara Tuhan. Hidupnya berubah dari seorang penakut jadi seorang pemberani, pembela bagi bangsanya. Saudara, kitab Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah saudara, sampai situ. Saudara, firman Tuhan katakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Di tempat persembunyian kita, di tempat kita sedang mengisolasi diri, biarlah kita bertobat hari-hari ini saudara. Dan tinggal diam. Kita berdoa kepada Tuhan. Dengan bertobat, tinggal diam, kita diselamatkan. Dengan tinggal tenang, terletak kekuatan kita saudara. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya saudara dan saya dapat berdoa. Waktu kita berdoa, waktu kita ketemu dengan Tuhan, itulah terletak kekuatan kita. Keadaan mungkin belum berubah. Tapi kita bukan jadi orang yang takut. Bukan orang yang putus asa. Kita tahu kita bisa merubah keadaan ini. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin saudaraku. Nah saudara, apa kita harus lakukan waktu kita sedang berdiam diri seperti ini hari-hari ini? Saudara, gak ada cara lain, cari Tuhan dan baca Alkitab. Karena firman Tuhan akan mengubah total hidup kita semua. Saudara, kenapa kita perlu baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan?
Karena firman Tuhan mengubahkan kita pada tujuan penciptaan Tuhan kepada hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus punya tujuan kenapa menciptakan saudara dan juga saya. Nah ini saudara yang pertama. Firman Tuhan akan mengubah kita pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Saudara, ini kasih Tuhan untuk kita semua. Dia punya tujuan kenapa dia lahir dalam dunia ini. Untuk mati untuk saudara dan saya. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain. Tidak mungkin dalam kondisi seperti ini Tuhan meninggalkan kita. Dia sudah buktikan kasihnya pada kita. Firman Tuhan membuat kita mengerti. Kalau Tuhan lahir punya tujuan di muka bumi ini, Tuhan juga punya tujuan untuk kita yang lahir di muka bumi ini. Melalui hidupmu, seisi keluargamu akan diselamatkan. Melalui hidupmu akan banyak orang-orang yang mengenal Yesus. Tapi kita harus bangkit, percaya pada Tuhan. Amin, saudaraku. Hal yang kedua, kenapa kita perlu baca Alkitab? Karena firman Tuhan akan memerdekakan kita. Firman Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan waktu kita baca firman Tuhan, iman kita timbul. Iman akan menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Saudara, waktu kita percaya, mujizat terjadi. Waktu Bartimeus yang sejak lahir buta, dia percaya pada Yesus, maka mujizat, kesembuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap saudara dan saya yang percaya pada Yesus. Dan firman Tuhan membuat iman kita muncul. Nah saudara, firman Tuhan katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan akan memerdekakan kita, menyembuhkan, melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, waktu kita baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Lalu yang berikutnya, mengapa kita harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan begini, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal dalam kamu, kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita punya firman Tuhan, kita akan mengalahkan yang jahat. Yang percaya sampai sini katakan amin. Mari baca Alkitabmu dan lakukan firman Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih terus baca Alkitab, sehari 10 pasal. Sekalian saya laporan untuk saudara semua. Ayo semua jemaat, kuat, bangkit semuanya. Baca Alkitabmu dan lakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin dengan keras. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Dia satu-satunya dalam hidup kita semua. Amin, saudaraku. Nah, saudara, yang kedua, apa yang Gideon lakukan? Setelah Gideon ketemu dengan Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Saudara, Gideon di ayat yang ke-24 dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, Gideon mendirikan mezbah. Tuhan juga menyuruh Gideon untuk membangun mezbah dan menghancurkan mezbah dewa Baal. Saudara, yang kedua, saudara dan saya harus bangun mezbah dalam hidup kita. Ayo kembalikan mezbah Tuhan dalam hidup kita. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat yang suci untuk Allah. Mezbah artinya tempat mempersembahkan korban bakaran sekaligus tempat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu mezbah. Masih adakah mezbah Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Saudara, mezbah adalah tempat kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Itu mezbah. Mezbah tempat kita memuji, menyembah Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku kangen padamu. Itu mezbah, saudara. Saudara, mezbah adalah tempat Tuhan mendengar doa kita.
Mezbah adalah tempat Tuhan melepaskan berkat untuk saudara dan saya. Artinya mezbah, tempat perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Biarlah mezbah itu masih ada dalam hidup kita. Apapun keadaanmu saat ini, mari kita bangun mezbah Tuhan kembali. Kembali kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita semua. Amin, saudaraku. Mengapa kita harus membangun mezbah, saudara? Karena mezbah adalah tempat perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Saudara ingat waktu zaman Nabi Nuh, bumi ini dihukum dengan air bah. Seluruh penduduk manusia mati. Setelah surut, saudara, Nuh keluar daripada bahtera bersama dengan keluarganya. Dan Nuh membangun mezbah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, mezbah adalah tempat perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Kenapa kita harus membangun mezbah? Mezbah menyebabkan tulah berhenti. Waktu Raja Daud menghitung jumlah penduduk Israel dan Tuhan marah di situ. Dan Tuhan menyuruh sampar menghabisi rakyat Israel. Apa yang terjadi, saudara? Daud bertobat dan Daud membangun mezbah di pengirikan Aurona. Dan apa yang terjadi? Tulah berhenti di situ. Dikatakan lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, kalau kita membangun mezbah, kita sedang melakukan perdamaian dengan Tuhan. Kita akan membuat segala tulah berhenti atas hidup kita semua. Waktu kita kembali dekat dengan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan atas kita semua. Saudara, kenapa kita harus membangun mezbah? Yang terakhir adalah Tuhan ingatkan mengenai Nabi Elia. Waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan Allah Israel dan menyembah Baal. Bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Elia muncul dan Elia membangun mezbah. Memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Waktu Elia membangun mezbah dan dia berdoa, api Tuhan turun membakar habis korban bakaran. Dan seluruh penduduk Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, mezbah membuat orang-orang akan bertobat kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Setelah pertobatan terjadi, Elia kembali berdoa. Tuhan mencurahkan hujan atas bangsa Israel. Hujan kesembuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan mujizat, hujan berkat. Itu akan terjadi atas setiap saudara dan saya. Mari kembali bangun mezbah. Yang mau katakan amin. Saudara, berapa banyak pada hari ini, pada saat ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan dengan engkau. Aku ingin kembali bangun mezbah. Mari yang mau berkata seperti ini, mari angkat tanganmu saat ini dan katakan, ku sembah engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Mari saudara sembah Tuhan.
Mari sembah Dia. Yarala masukana yarala mutu syande, hinarala yarala mutu syando, hinanara masi. Yarala masena yarala mutu syando, yarala masi. Hikana rama yarala mutu syanda, haleluya. Hiralama yaralama so, niaralama se. Hikaralama yaralama to shandi, hinanarama so, yaralama si, yaralama so kana yaramo to shande. Hiralama yaralama to shande, haleluya. Yaralama so, niaralama shanda, hikararaba shanda yaramoto shandi, haleluya. Yaralama senderemo yaramu, yaralama so, hikaralama yaralamoto shandi, haleluya. Mari saudara, panggil Tuhan. Pejamkan matamu semua. Mari kita konsentrasi beberapa saat ke depan ini. Mari panggil Tuhan. Dengan kerinduanmu. Katakan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, jamah kami ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Tuhan, jamah saat ini Bapa, jamah ya Tuhan. Kami perbaiki mezbah doa kami kepadamu ya Bapa, ya Tuhan, ya Allah kami, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Kami ingin dengar suara-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Hikararaba senderemo yaralamu to shando. Haleluya. Yaralama sena yaramu to shando. Niaralama si. Hikaralama yaralamu to shando. Haleluya. Tuhan jamah, berbicaralah pada kami ya Tuhan. Di tempat persembunyian kami ya Tuhan, berbicaralah pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan curahkan Tuhan hadirat-Mu atas kami semua. Peluk kami, peluk anak-anak laki dan anak-anak perempuan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar seperti Gideon, dia keluar dari tempat persembunyiannya setelah dia ketemu dengan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan bicara pada kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau yang berkuasa atas hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap keluarga, rumah tangga. Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari siapkan hati. Kita akan melakukan semuanya dengan benar. Dan periksa hati kita supaya kita semua bisa diberkati. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian. Dan biarlah yang mengambil bagian hanya yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mau lebih erat dengan Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini,
kami akan makin erat dengan Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami kesalahan, kata-kata, pikiran, perbuatan yang kami lakukan. Semua yang gak sempurna. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kasih kami kesempatan lagi. Pimpin langkah kami ke depan. Dan Engkau yang bawa kami menerobos semua tantangan dan semua problem yang ada. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Dan oleh karena itu, biarlah kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan benar ya Tuhan. Ampuni kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan ambil waktu sebentar. Minta ampun kalau diingatkan sama Tuhan tentang dosa-dosa. Juga kalau ada sakit hati, dendam, iri, hati yang luka karena apa yang orang lain lakukan kepada kita. Mari kalau diingatkan Tuhan, mari mulai ambil langkah iman. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Berkati mereka semua. Ora baya syada bataka bayarada bataka baya syada bayarada bataka bayarada baya basa. Irada bataka baya syada bayarada bataka baya syada bayarada bataka baya basa syada bayarada barada bataka baya basa. Jesus, Jesus, Jesus. Ora baya syada bataka baya syada bayarada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengaku semua salah dan dosa kami, Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita ambil roti kita. Kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Oh rabaya syadabaya ralaba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari angkat syukur buat Tuhan. Ora baya syada baya rada bataka baya syada baya. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh ya rada baya syada baya rada baya syada baya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
roh sama-sama siana bayarana mata kamayarana bayarana barada oranda kamayarani amata standa bayarani amata kamayarana barala bayasana bayakama baba orana namayasana bayarana barada bayasana bayasana bayarana barala bayasaka bayaba orna bayarana barala bayasana barala. Biar yang lemah jadi kuat. Biar yang lemah jadi kuat dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami semua makin erat dengan Tuhan. Hari-hari ini kami makin percaya kepadamu, makin kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anakmu. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkata sepatah kata saja ya Tuhan, maka kami pasti sembuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pemulihan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati keluarga demi keluarga. Hari-hari ini antara suami istri, orang tua dan anak, biarlah juga makin erat dengan Tuhan, makin erat satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, roh pemecah belah dalam keluarga kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati dengan shalom, dengan damai sejahtera, sehingga turun atas setiap rumah tangga, memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua untuk melangkah lagi di bulan November ini. Engkau yang turun tangan memimpin, dan biar setiap kami kuat terus berjalan. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat semua anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang setia, yang memegang hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Buka hati, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput di awan yang permai sebentar lagi, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya.